Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah menempuh suatu perjalanan menuju ke Pauh di Kecamatan Moro ini. Jadi Desa Pauh, Kecamatan Moro, di mana dikatakan bahwa indikasi gangguan yang dialami oleh pasien adalah penyakit di area persekitaran lambung, dan beliau juga sudah melakukan terapi pengobatan, sudah melakukan pengobatan di salah satu rumah sakit yang ada di Batam, dan memang dikatakan bahwa mengalami perlukaan di persekitaran lambung. Namun para hadirin sekalian, ketika terapis datang ke sana untuk melakukan proses terapi untuk membuktikan bahwa jika memang indikasi gangguan itu murni adalah penyakit medis, maka dilakukan proses terapi ruqyah untuk mendeteksi apakah benar bahwa benar indikasi medis, ataupun sebaliknya justru bisa kepada gangguan yang sifatnya non medis. Para hadirin sekalian, ketika kita melakukan proses terapi ruqyah syar'iyah, memang kita dapati ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, terutama pada ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan sihir, dan ketika terapis menggunakan teknik sentuhan di area persekitaran di bagian perut, maka pasien pun mengalami reaksi yang sangat dominan, yaitu berupa muntahan yang memang menurut pasien itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, melainkan memang indikasi gangguan itu muncul dan memang terdorong seakan-akan ingin keluar dari tubuh pasien. Para hadirin sekalian, pada saat melakukan teknik sentuhan di area persekitaran perut, memang yang dirasakan oleh pasien itu sesuatu yang sangat panas, karena memang indikasi dominan itu sebagaimana telah disampaikan oleh mereka, bahwa memang di perut ini yang menjadi titik permasalahan atau titik sentral dari sisi gangguan. Para hadirin, dapat dipastikan bahwa gangguan yang dialami oleh pasien ini yaitu berupa sihir yang disebut dengan sihir masrub ataupun sihir makul. Hal ini juga semakin diperkuat oleh penyampaian yang disampaikan oleh pasien, bahwa sebelum mengalami gangguan sakit di area persekitaran perutnya, memang ia mengalami gangguan di mimpi, bahwa memang ada indikasi sesuatu yang ia makan berupa makanan, yang setelah itu kejadiannya ini berlanjut kepada sakit di area persekitaran perut. Para hadirin sekalian, sebagaimana telah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, bahwa memang ada indikasi gangguan yang disebut dengan sihir masrub ataupun sihir makul. Sihir masrub ini adalah sihir dengan metode diminumkan, sedangkan makul ini adalah dalam bentuk dimakankan oleh calon korban tadi, sehingga berefek gangguan di area persekitaran perut. Maka untuk penanganan proses gangguan yang demikian, karena mereka memiliki tujuan melakukan sihir masrub ataupun makul, bisa saja sampai kepada tahap ada yang tujuan yang memang membuat seseorang itu menjadi gila, ataupun sihir junun, ataupun digunakan untuk sihir sakit ataupun marid dan sebagainya. Tergantung nantinya ciri-ciri yang dominan yang ada pada diri pasien, untuk apa sihir itu dibuat, yaitu sihir berupa makanan ataupun diminum. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, ketika dilakukan proses terapi ruqyah dan memang indikasi gangguan itu adalah dominan di persekitaran perut, maka ketika dilakukan teknik ruqyah syar'iyah dan memang reaksi pasien ini mengalami muntah yang sangat hebat, maka untuk menetralisir gangguan tersebut, maka dibuatlah air ruqyah, air yang sudah diruqyah, kemudian diminumkan kepada pasien, agar dengan air tersebut dapat menetralisir gangguan-gangguan sihir yang mungkin masih ada di perut pasien. Dan alhamdulillah, setelah kita melakukan proses terapi ruqyah syar'iyah,
dan memberikan terapi air ruqyah syariah, alhamdulillah pasien sudah merasakan jauh perubahan dari keadaan sebelumnya, dan terapis pun melakukan pendeteksian ulang apakah masih ada indikasi gangguan itu atau tidak. Nah, ketika dilakukan proses terapi, alhamdulillah tidak menunjukkan adanya gangguan-gangguan seperti reaksi yang kuat pada waktu awal proses terapi seperti muntah ataupun panas di area sekitaran perut. Alhamdulillah sudah tidak ada lagi indikasi yang demikian. Hanya saja terasa agak sedikit gangguan di sekitar wajahnya, kemudian di area persekitaran tangan. Memang kita lihat setelah dilakukan proses terapi di sekitaran tangan tadi memang agak sedikit gemetar, dan alhamdulillah setelah dilakukan proses terapi ruqyah di area persekitaran tangan dan tidak menunjukkan ada indikasi yang demikian. Hal ini menunjukkan bahwa biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, indikasi sihir ini dapat dinetralisir dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, karena ini membuat semakin keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala benar bahwasanya Al-Qur'an itu dapat dijadikan sebagai obat untuk melakukan proses terapi. Sebagaimana Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin, dan kata Allah, kami turunkan Al-Qur'an ini sebagai obat, ya. Kemudian wa huda wa rahmatul lil mu'minin, petunjuk rahmat, ya, bagi orang-orang yang beriman. Nah, salah satu bentuk keimanan kita kepada Al-Qur'an, menambah lagi keimanan dan keyakinan kita kepada Al-Qur'an, dan bukti bahwa dengan kesembuhannya pasien ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini adalah sebagai obat untuk dilakukan proses terapi berbagai penyakit, baik itu secara medis maupun secara non medis. Untuk itu para hadirin sekalian, untuk menyaksikan lebih lengkapnya bisa disaksikan di video berikut hasil wawancara ataupun diskusi ruqyah dengan pasien setelah dilakukan proses terapi pengobatan, yang memang ini dijelaskan memang indikasi gangguan itu adalah sihir masrub ataupun makul. Ada lagi Pak tentang saya keluar. Gratis ya bentar. Saya dah macam tak asal dah Pak. Ya, bagian area di sekitaran perut itu. Jadi indikasinya itu bisa sihir masrub ataupun makul. Plus saya bilang diminumkan atau dimakankan. Yang abang mimpi makan. Makan barang-barang laut. Oh gitu. Pernah mengalami mimpi? Makan itu dimakan. Oh, makan ya. Makan kasih orang makan, orang tu tak kenal. Tapi abang tak kenal siapa? Tak kenal. Tak kenal ya. Tetapi ya, makanya sakit lambung dia. Ya, sakit berpindah-pindah. Kemudian kalau makan, maaf cakap, obat medis bagaimanapun dia susah sembuh karena unsur non medis tadi. Makanya saya macam-macam dah ubat. iya, itu indikasi. Luar tu bukan aku sendiri keluar tu. Betul. Memang kita dah biasa sering nangani kasus gini kan. Kalau keluar, memang keluar gangguan itu bukan apa, memang ada dorongan dari dalam perut. Insyaallah. Ini macam itu kan dia right? Iya. Ini Pak? Iya. Sama ke Area sekitar perut tadi kan. Dideteksi secara ini memang bilangnya medis dia dalam lambung kan. Pakai ni Kak. Minum. Minum 4 gelas. Kalau ubat kampung macam-macam. Ya. Orang yang buat duduk, dia kata dukun macam dukun. Kena minum aja lagi. Karena dia untuk netralisir apa namanya ni, racun sihir. Racun sihir itu masih ada di sekitar perut tadi. Masih kan? Nanti kita terapi tutup punggung kombinasi insyaallah. Minum aja untuk netralisir dulu. Perut dah mulai nyaman? Alhamdulillah nyaman ya. Dah. Malam 2 malam dah tak. Ni kalau biasa saya minum air putih ni. Masuk nyut. Ini tak. Alhamdulillah tak ada. Dah 2 malam dah mungkin. Mungkin kalau saya minum air putih ni, sengaja saya cuba. Kalau minum air hangat tak, mungkin tak terasa kan. Kalau saya minum putih, mulai tu. Setiap minum air putih berdenyut. Bila saya ingat Pak, pasti ni saya merinding seluruh badan. Betul. Bila saya ingat Pak, Lembu ni koyak.
besok ya. Lama gue cakap. Malam tak pernah tidur. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.